Belajar itu warisan yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun berada. Karena ilmu, derajat seseorang akan ditinggikan. Belajar bahasa Indonesia bersama Ibu yuk. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia meskipun usianya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Saatnya sekarang kita membedah soal. Di nomor 1 ini yang ditanyakan adalah mengisi kalimat yang rumpang. Jika mengisi kalimat yang rumpang, harus diperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Yang ditanyakan adalah konjungsi. Coba perhatikan kata kunci yang di atas, tidak memiliki. Terus kata kunci setelahnya adalah memiliki, berarti konjungsinya adalah berlawanan. Nah, kalau untuk A itu bisa dikatakan opsi, B itu tidak mungkin, C opsi, D tidak mungkin, dan E tidak mungkin. Makanya yang berlawanan meskipun demikian dan akan tetapi. Nah, opsinya adalah A dan C karena merupakan kalimat konjungsi bertentangan. Coba kita masukkan yang ke A. Surat lamaran pekerjaan tidak memiliki format yang resmi. Meskipun demikian, surat lamaran pekerjaan memiliki aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Itu sangat tepat dibandingkan dengan yang C. Soal nomor 3 yaitu tentang pengumuman. Terus yang ditanyakan adalah pembuka surat lamaran pekerjaan. Untuk membuka surat lamaran pekerjaan, isinya adalah respon atau tindak lanjut dari apa yang informasi tersebut. Dalam soal tersebut mencantumkan bahwa kita untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman. Coba kita kupas dari jawabannya. Yang A itu sehubungan dengan pengumuman, itu opsi. Yang B berdasarkan, ini jelas bukan jawaban. Yang C mengingat surat saudara, jelas bukan jawaban. Yang D berdasarkan pengumuman nomor, nah itu adalah opsi. Yang E saya memberanikan diri, itu jelas bukan. Antara A dan D lebih tepat yang D karena dasar pengumuman itu ada nomor dan sebagainya. Itu lebih tepat karena lebih terperinci. Oke, kita lihat di soal nomor 4. Langsung saja kita harus tahu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kalimat penolakan. Kalimat penolakan syaratnya harus santun. Ya, kita lihat yang A itu kurang santun karena ada kalimat tidak dapat diterima. Oke. Kalau yang B ditolak, itu juga tidak santun. Kalau yang C itu opsi. D tolak, itu juga tidak santun. Yang E sudah terisi, berarti opsinya antara C dan E. Yang C ada kalimat tidak ada. Yang E sudah terisi, berarti lebih santun yang E. Kita masuk soal nomor 5. Langsung kita harus tahu apa yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan adalah penutup surat lamaran tersebut. Nah, itu coba kita lihat kalimatnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sebuah penutup kalimat harus santun. Atas perhatiannya itu adalah kata ganti orang. Nya itu kurang santun. Makanya coba kita langsung masuk yang A. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Nya sudah diganti Bapak, itu sudah santun. Tapi coba kita anggap itu opsi. Yang B, atas perhatian saya, itu jelas tidak tepat. Yang C, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Berarti opsinya antara A dan C. Coba yang D, atas perhatiannya, wah itu kurang santun juga. Yang E, atas perhatian, itu bukan jawaban. Nah, antara A dan C, coba kita lebih efektif yang mana? Atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah
yang paling tepat karena A ada yang terima kasih banyak, itu penghamburan kata. Oke. Soal nomor 6 yang ditanyakan adalah cara penulisan alamat surat yang benar. Kita langsung saja yang A, kita kupas yang A. YTH PT Astra Motor Jalan Kramat Raya 132 Jakarta. Nah sekian. YTH titik, betul. PT P besar T besar, betul. Astra A M besar, betul. Jalan, tapi itu kurang tepat. Jalan tidak boleh disingkat, berarti kurang tepat. Kalau yang B, PT itu jelas bukan jawaban. PT, T-nya kecil pakai titik, itu bukan jawaban. Langsung saja kita buang. Yang C, kepada, itu jelas salah karena itu penghamburan kata. Yang D, PT Astra Motor P besar T besar tanpa titik, A besar M besar, jalan tidak disingkat, Jakarta memakai huruf besar, itu adalah opsi. Yang E, PT P kecil T kecil, itu jelas salah dan satu-satunya jawaban yang tepat adalah D. Coba lihat di soal nomor 7. Cermati kutipan surat lamaran pekerjaan. Oke. Yang ditanyakan adalah bagian di dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ada isinya ada argumentasi, tesis, penegasan ulang. Tesis yaitu bagian surat lamaran kerja yang menyajikan pengantar surat. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka biodata. Argumentasi adalah bagian surat lamaran kerja yang menyajikan alasan bagi pemilik tempat kerja untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyertakan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau yang penegasan ulang, itu bagian ini berfungsi layaknya penutup surat. Jadi, yang paling tepat adalah C, karena tadi isinya tentang pembuka, yaitu biodata si pelamar. Di soal nomor 8 sama persis seperti soal nomor 7, yang ditanyakan adalah bagian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis pembuka, argumen isi, penegasan ulang adalah penutup. Di situ adalah lampiran yang ditanyakan. Soalnya tadi adalah tentang lampiran, berarti jawaban satu-satunya adalah E, argumentasi. Di soal nomor 9 sama, bagian surat tesis adalah pembuka, argumentasi isi, penegasan ulang adalah penutup. Di situ ada kalimat besar harapan saya, berarti adanya di penutup. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 10 yang ditanyakan, cermati struktur surat lamaran kerja. Oke, sudah dicermati. Oke. Yang ditanyakan adalah penulisan yang salah pada struktur. Mari kita cermati. Lampiran L besar tidak disingkat tepat. Nomor 2, perihal P besar tidak disingkat tepat. Nomor 3, Boyolali B besar, koma, betul. Tapi di bulannya itu memakai angka, berarti kurang tepat. Berarti nomor 3 kurang tepat. Terus nomor 4, YTH yang terhormat Y besar T kecil H kecil titik, tepat. Bapak Direktur, Bapak itu adalah sapaan. Jika kata sapaan itu harus dipakai tapi ketika mengikuti nama orang, nah itu direktur berarti itu nama jabatan, berarti kurang tepat. Bapak Direktur kurang tepat. Oke, berarti nomor 3 dan nomor 4. Nomor 5 betul, dengan hormat D besar H kecil, koma, betul. Nomor 6 betul, dengan ini, betul. Hormat saya H besar S kecil pakai koma, itu tepat. Berarti jawabannya 3 dan 4. Nomor 11 yang ditanyakan, dasar penulisan surat lamaran kerja. Inisiatif sendiri, pengumuman, iklan di koran, panggilan atau edaran atau selebaran. Terus coba kata kuncinya, saya Maman Suherman adalah master bla bla bla. Berarti itu adalah inisiatif sendiri. Jawabannya adalah A. Cermati soal nomor 12. Tantangan karir PT Garuda Nusantara membutuhkan tenaga pembukuan dengan syarat yang ditentukan dan surat ditujukan pun sudah ditentukan.
informasi yang didapat dari soal tersebut adalah PT Garuda Nusantara membutuhkan tenaga pembukuan. Oke, coba kita masuk yang A, tidak ada menyertakan lowongan pembukuannya, yang B juga tidak menyatakan pembukuan, yang C tidak, dan D hanya satu-satunya yang mencantumkan tenaga pembukuan, sedangkan E juga tidak. Berarti jawaban satu-satunya adalah D. Soal nomor 13, coba perhatikan data-data berikut. Data-data berikut ada nama, umur, pendidikan, alamat. Itu A, pembuka, itu tidak karena pembuka dengan hormat, bukan. Identitas ada opsi, yang C daftar riwayat hidup, bukan. Penutup juga bukan. E asal usul juga bukan. Berarti jawaban satu-satunya adalah identitas. Soal nomor 14, cermati penggalan surat lamaran pekerjaan berikut. Coba cermati. Oke. Soalnya, kata yang penulisannya tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia pada penggalan surat lamaran pekerjaan di atas adalah A sapaan, B umur, C pendidikan, D nama, E alamat. Coba kita lihat lagi kata sapaannya yang A, berdasarkan iklan perusahaan Bapak. Berarti Bapak kata sapaan, seharusnya kata Bapak B harusnya memakai huruf besar. Oke, yang B, umur itu sudah tepat, 25 tahun itu sudah tepat. Pendidikan S1 Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 tepat, Fakultas F besar, B besar, betul. Dan itu memakai huruf kecil, betul. Sastra Indonesia, S besar, I besar, itu tepat. Terus nama itu tepat. Oke. Haryadi SPD, H besar, koma, S besar, titik, P besar, D titik, itu tepat. Soal nomor 15, perbaikan surat balasan lamaran pekerjaan tersebut yang santun. Coba kalimatnya, Anda ditunggu kehadirannya untuk tes tulis dan wawancara pada hari Senin 13 Juli 2019 jam 08.00 waktu Indonesia Barat. Ada informasi ditunggu kehadiran, tes tulis dan wawancara, hari, tanggal, jam sudah ditentukan. Yang A sudah semuanya sudah ada, yang B itu tidak ada di soal. Yang C berdasarkan surat lamaran saudara itu tidak ada kalimat di soal. Yang D berdasarkan surat lamaran yang Anda kirim itu juga tidak ada di soal. Yang E Anda ditunggu hari Senin itu juga kurang tepat. Makanya yang paling tepat adalah A. Demikian anak-anakku latihan soal kali ini. Ikuti video selanjutnya. Dah. Janganlah pernah engkau lelah dalam mencari ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat.